Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Komala Dewi dengan NIM 191012712003 dari kelas A01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Salsabila dari kelas A01 dengan NIM 191012722014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari kelas A01 dengan NIM 19101273100002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Raihana dengan NIM 191012712005. Baik, di sini kami akan membahas materi tentang teknik time out dan manajemen diri dalam modifikasi perilaku. Baik, terlebih dahulu kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku sendiri secara umum adalah segala tindakan yang bertujuan untuk mengubah perilaku, atau lebih spesifik adalah usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip proses belajar maupun prinsip psikologi hasil eksperimen. Selanjutnya tentang teknik time out dalam modifikasi perilaku. Time out sendiri dapat didefinisikan sebagai penarikan kesempatan untuk mendapatkan penguatan positif atau hilangnya akses untuk mendapatkan pengukuhan untuk waktu tertentu, bergantung pada terjadinya perilaku sasaran yang muncul. Ini menurut cover Heron dan Hayward tahun 2007. Selanjutnya ada tipe-tipe time out dalam modifikasi perilaku. Menurut Harris tahun 1985, di mana ia menyebutkan bahwa tipe time out ini terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu exclusionary time out. Time out tipe ini menempatkan anak di ruang yang terpisah dari ruangan anak, menunjukkan perilaku bermasalah. Menurut Harris sendiri menyebutkan bahwa tipe ini dengan istilah exclusionary time out. Tipe ini membutuhkan tenaga ekstra. Contohnya, seorang siswa SD disuruh masuk ke ruangan bimbingan dan konseling atau BK karena mengganggu temannya yang sedang belajar. Yang kedua yaitu tipe non-auxiliary time out. Time out tipe ini mengasingkan anak ke satu ruangan yang tidak memungkinkan anak tersebut berinteraksi sosial, tetapi masih dalam ruangan yang sama agar tetap dapat diobservasi. Contohnya, seorang siswa SD karena ribut dan mengganggu temannya diberikan time out dengan cara menyuruh dia duduk di pojok menghadap tembok sampai batas waktu yang ditentukan. Yang ketiga yaitu tipe non-seclusionary time out. Time out tipe ini menempatkan anak di lingkungan yang berbeda dengan lingkungan anak di mana dia menunjukkan perilaku bermasalahnya, tetapi masih dalam satu ruang yang sama. Contohnya, seorang anak TK yang mengganggu temannya yang satu meja dengan dia. Kemudian anak tersebut dikenai time out dengan memindahkan mejanya ke meja lain. Slide selanjutnya yaitu prosedur penerapan time out dalam modifikasi perilaku. Sebelum menerapkan time out, satu hal yang paling mendasar harus dipahami adalah prosedur. Hukuman biasanya digunakan hanya setelah tindakan normatif positif tidak lagi efektif mengubah perilaku anak. Pada saat itulah teknik time out dan juga teknik lain yang berbasis hukuman dipertimbangkan untuk diberikan kepada anak. Langkah-langkah penerapan time out dalam setting sekolah maupun rumah. Yang pertama, guru atau orang tua harus paham dengan detail perilaku bermasalah yang harus diubah. Misalnya, anak yang suka naik meja ketika pelajaran atau anak yang berteriak-teriak dan berguling-guling di lantai ketika meminta sesuatu kepada orang tuanya. Yang kedua, memaksimalkan kondisi untuk memunculkan perilaku alternatif sehingga dapat diberi penguatan ketika anak melakukan perilaku positif menggantikan perilaku yang tidak diharapkan. Artinya, orang tua dan guru harus mampu menciptakan situasi yang memungkinkan anak berperilaku positif, bukan sebaliknya menciptakan situasi memancing anak untuk memunculkan perilaku yang bermasalah. Yang ketiga, memilih time out
yang efektif. Hukuman dalam bentuk time out dipastikan diberikan sesegera mungkin setelah anak melakukan perilaku yang tidak diharapkan. Hukuman dalam bentuk time out harus konsisten diberikan kepada anak setiap kali anak tersebut melakukan perilaku bermasalah. Agar menjadi efektif, pemberian time out tidak diberikan bersamaan dengan pemberian penguatan. Yang keempat, komunikasikan prosedur time out kepada anak sebelumnya. Anak harus mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang program ini agar anak mampu terlibat penuh. Anak juga harus diinformasikan frase-frase yang digunakan dalam time out. Yang kelima, penerapan hukuman dilakukan dengan aturan yang jelas. Anak harus mengetahui aturan main dari time out. Sangat baik jika penerapan time out disertai dengan pencatatan. Slide selanjutnya, prinsip-prinsip penerapan time out dalam modifikasi perilaku. Menurut Riley, terdapat 10 prinsip dasar time out. Yang pertama, time out adalah proses bukan tempat. Artinya, ketika anak melakukan perilaku yang tidak diinginkan, anak ditempatkan di tempat khusus. Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika anak melakukan perilaku yang tidak diinginkan itu di tempat yang tidak biasa dia lakukan perilaku tersebut, misalnya di mall, di mana tempat time out-nya. Time out adalah sebuah proses penghentian perilaku yang tidak diinginkan dengan cara memposisikan anak berhenti melakukan perilaku tersebut, misalnya duduk di lantai. Ketika time out, orang tua harus memutus komunikasi dan interaksi dengan anak tersebut, atau dengan kata lain tidak memberikan perhatian kepada anak. Yang kedua, time out sebagai bentuk menjauhkan anak dari perhatian untuk beberapa saat. Prinsip ini merupakan bagian yang paling mendasar dalam time out. Prinsip ini juga yang paling sulit diterapkan. Seringkali orang tua atau guru yang menerapkan time out kepada anak, mereka tergoda untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan anak. Jika hal itu terjadi, maka yang terjadi bukan time out, tetapi si anak hanya duduk di kursi, dijauhkan dari teman-temannya, dan dia mendapat ceramah dari orang tua atau guru selama duduk di kursi tersebut. Yang ketiga, menetapkan kalimat sederhana dan konsisten sebelum memulai time out. Menggunakan frase atau kalimat sederhana dan konsisten mengandung dua komponen dasar. Pertama, kalimat time out yang sederhana memungkinkan anak memahami apa yang dia lakukan dan hal itu salah. Selanjutnya, dengan kalimat sederhana dan konsisten, anak mengetahui apa yang akan terjadi jika melakukan perilaku tersebut. Misalnya, memukul teman. Time out kalimat tersebut sederhana dan mudah dipahami. Dalam hal ini pun, orang tua atau guru sering tergoda untuk memberikan penjelasan panjang lebar tentang perilaku anak dan alasan kenapa harus dihukum. Yang keempat, time out untuk perilaku yang spesifik. Time out tidak dapat digeneralisasi untuk semua perilaku negatif. Misalnya, anak menangis ketika meminta sesuatu. Sebelumnya dia sudah pernah mendapatkan time out karena suka berteriak-teriak. Kemudian orang tua mengatakan, "Begitu saja kok nangis, masuk kamar untuk time out dan kembali kalau sudah tidak nangis lagi." Tidak semua perilaku dapat digeneralisasi untuk mendapat time out. Yang kelima, melakukan time out segera setelah perilaku yang tidak diinginkan muncul. Prinsip ini sangat penting. Salah satu faktor penentu keberhasilan time out adalah jarak waktu antara time out dengan munculnya perilaku yang tidak diharapkan singkat. Semakin pendek waktu antara perilaku dan time out, semakin mudah untuk anak memahami hubungan antara dua hal tersebut. Kesegeraan ini juga akan menjamin keefektifan time out mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Yang keenam, jangan terlibat dalam dialog atau diskusi. Dalam perjalanan anak menuju time out atau selama proses time out,
banyak anak akan berusaha untuk mendapatkan perhatian orang tua dengan berdiskusi atau berdebat. Sebelum si anak duduk di kursi time out, dia akan berusaha menjelaskan kepada orang tua atau guru bahwa dia tidak salah atau yang menyebabkan perilaku yang tidak diharapkan itu bukan dia tetapi orang lain. Yang ketujuh, jangan mengatasi perilaku selama berjalan menuju time out atau selama proses time out. Anak-anak yang diberi time out akan berusaha untuk mendapatkan perhatian dengan cara apapun, termasuk berdiskusi selama menuju time out atau selama proses time out. Seperti yang dijelaskan pada prinsip ke-6, anak-anak yang mendapatkan time out akan berusaha menunda time out dengan berbagai cara seperti berdebat, menangis, memukul, meronta, menolak, atau merusak benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang ke-8, sesuaikan durasi waktu dengan usia anak. Alasan utama waktu time out adalah berapa lama pikiran anak bekerja dan bagaimana pikiran anak bekerja. Aturan praktis penetapan waktu time out adalah 1 menit untuk setiap tahun. Jadi jika usia anak 5 tahun, maka efektif time out 5 menit. Tentu prinsip ini tidak berlaku mutlak khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Time out yang terlalu lama juga akan mengakibatkan frustasi tidak hanya bagi anak tetapi juga bagi orang tua dan guru. Selanjutnya, teknik manajemen diri dalam modifikasi perilaku. Pada dasarnya, manajemen diri terjadi ketika seseorang terlibat dalam perilaku pada suatu waktu untuk mengendalikan terjadinya perilaku lain. Menurut Skinner, manajemen diri melibatkan perilaku mengendalikan dan perilaku terkontrol. Dalam perilaku pengendali melibatkan penerapan strategi pengelolaan diri di mana anteseden dan konsekuensi dari perilaku, target atau perilaku alternatif yang akan dimodifikasi. Teknik perubahan perilaku manajemen diri merupakan salah satu dari penerapan teori modifikasi perilaku dan merupakan gabungan dari teori behavioristik dan teori kognitif sosial. Hal ini merupakan hal baru dalam membantu konseli menyelesaikan masalah karena di dalam teknik ini menekankan pada konseli untuk mengubah tingkah laku yang dianggap merugikan yang sebelumnya menekankan pada bantuan orang lain. Baik, materi selanjutnya, karakteristik manajemen diri dalam modifikasi perilaku. Menurut Kormer dan Kormer 1985, karakteristik dari manajemen diri dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, kombinasi dari strategi mengolah diri sendiri biasanya lebih berguna daripada sebuah strategi tunggal. Yang kedua, pengguna strategi yang konsisten adalah esensial. Yang ketiga, pengguna penguatan diri sendiri menggunakan komponen yang penting. Yang keempat, tunjangan yang diberikan oleh lingkungan harus dipertahankan. Yang kelima, perlu ditetapkan target yang realistis dan kemudian dievaluasi. Dan yang terakhir, dukungan lingkungan yang mutlak perlu untuk memelihara perubahan-perubahan yang merupakan hasil dari suatu program manajemen diri. Baik, materi selanjutnya, jenis strategi manajemen diri dalam modifikasi perilaku. Mirnawati mengatakan bahwa dalam manajemen diri, seseorang mengidentifikasi dan mendefinisikan perilaku target dan mengatur satu atau lebih prosedur modifikasi perilaku untuk mempengaruhi terjadinya perilaku itu. Jenis-jenis prosedur berikut umumnya digunakan dalam manajemen diri. Yang pertama, menentukan sasaran dan monitor diri. Kita dapat mempengaruhi kemungkinan bahwa akan terlibat dalam perilaku target di masa depan dengan menetapkan tujuan untuk diri sendiri. Penentuan sasaran melibatkan penulisan tingkat kriteria perilaku target dan kerangka waktu untuk terjadinya perilaku tersebut, meskipun penetapan tujuan dengan sendirinya tidak selalu merupakan strategi manajemen diri yang efektif.
ketika diimplementasikan dengan pemantauan diri dan strategi manajemen lainnya. Kemudian, manipulasi anteseden. Berbagai manipulasi anteseden untuk meningkatkan atau menurunkan perilaku target. Manipulasi anteseden sering digunakan oleh orang-orang dalam program manajemen diri untuk mempengaruhi perilaku mereka sendiri. Ingatlah bahwa dalam manipulasi anteseden memodifikasi lingkungan dengan cara tertentu sebelumnya perilaku terjadi untuk mempengaruhi terjadinya masa depan dari perilaku target. Kemudian, mengatur reinforcement dan punishment. Strategi manajemen diri yang berupa melibatkan mengatur kemungkinan, penguatan, atau hukuman tanpa menuliskannya dalam kontrak. Kita dapat mengatur penguatan atau hukuman kontingensi dengan diri kita sendiri, seperti rencana bahwa kita akan sarapan hanya setelah kita belajar dalam 1 jam di pagi hari. Makan sarapan harus menjadi penguat untuk belajar. Namun, karena kita menerapkan memperkuat kontingensi sendiri, kita dapat membuat hubungan arus pendek kontingensi. Kita dapat makan sarapan meskipun kita tidak menyelesaikan 1 jam pekerjaan rumah terlebih dahulu. Meskipun hubungan arus pendek adalah kerugian yang mungkin terjadi, keuntungan menguntungkan kemungkinan untuk diri sendiri adalah kita tidak harus bergantung pada orang lain untuk mendapatkan bantuan. Kemudian, dukungan sosial. Dukungan sosial terjadi ketika orang lain yang signifikan dalam kehidupan seseorang memberikan konteks alami atau isyarat untuk terjadinya perilaku target, atau ketika mereka secara alami memberikan konsekuensi yang memperkuat untuk terjadinya perilaku target. Dan yang terakhir, self-instruction dan self-praise. Dengan instruksi diri Anda mengatakan pada diri sendiri apa yang harus dilakukan atau bagaimana melakukannya dalam situasi yang menuntut perilaku target tertentu. Seseorang biasanya belajar instruksi diri dan self-praise dengan melatihnya dalam permainan peran yang mensimulasikan situasi masalah nyata. Baik, materi selanjutnya, langkah-langkah program manajemen diri dalam modifikasi perilaku. Rencana manajemen diri yang didasarkan pada 1 atau lebih dari strategi yang dijelaskan sebelumnya harus mencakup 9 langkah berikut. Yang pertama, membuat keputusan untuk terlibat dalam manajemen diri. Anda biasanya membuat keputusan untuk terlibat dalam program manajemen diri setelah periode ketidakpuasan dengan beberapa aspek perilaku Anda sendiri. Ketika Anda mulai berpikir tentang perilaku yang tidak memuaskan dan membayangkan bagaimana perilaku itu dapat ditingkatkan, Anda menjadi termotivasi untuk mengambil beberapa tindakan. Jika Anda telah belajar bagaimana melakukan program manajemen diri sebagai hasil dari mengambil kelas atau membaca, Anda mungkin akan memulai proses saat ini. Acara yang memulai proses manajemen diri adalah mengantisipasi perubahan menguntungkan dalam perilaku target. Anda lebih cenderung mengambil langkah untuk berubah jika Anda mengantisipasi hasil positif dari upaya Anda. Kemudian yang kedua, tetapkan perilaku sasaran dan perilaku bersaing. Tujuan dari program manajemen diri adalah untuk menambah atau mengurangi tingkat perilaku target. Anda harus terlebih dahulu menentukan perilaku target yang akan diubah, sehingga Anda dapat merekamnya secara akurat dan menerapkan strategi manajemen diri dengan benar. Kemudian, menentukan tujuan. Tujuan adalah tingkat yang diinginkan dari perilaku target yang ingin dicapai dalam proyek manajemen diri. Dalam menetapkan tujuan, Anda mengidentifikasi tingkat perilaku target yang tepat yang akan mencerminkan peningkatan dalam beberapa aspek kehidupan Anda. Kemudian, swamonitor. Setelah menentukan perilaku target, maka kita dapat mengembangkan dan menerapkan rencana pemantauan diri menggunakan lembar data atau beberapa alat perekam. Anda merekam setiap kemunculan perilaku target segera setelah itu terjadi. Kemudian, melakukan fungsional. Bersama dengan implementasi pemantauan diri selama baseline, harus melakukan penilaian fungsional untuk menentukan anteseden dan konsekuensi dari perilaku target dan perilaku alternatif yang bersaing. Kemudian, pilih strategi manajemen diri yang tepat.
Pada titik ini, dalam proses, Anda harus memilih strategi manajemen diri untuk memodifikasi perilaku target Anda. Pertama, pilih strategi yang memanipulasi anteseden untuk perilaku target atau memberikan konsekuensi dari perilaku target dan perilaku alternatif yang bersaing. Kemudian, pilih strategi manajemen diri yang tepat. Pada titik ini, dalam proses, Anda harus memilih strategi manajemen diri untuk memodifikasi perilaku target Anda. Pertama, pilih strategi yang memanipulasi anteseden untuk perilaku target atau memanipulasi anteseden untuk perilaku alternatif yang bersaing dengan perilaku target. Anteseden yang Anda manipulasi dipilih berdasarkan informasi penilaian fungsional. Pilih strategi yang mengubah konsekuensi dari perilaku target atau perilaku alternatif. Yang kemudian, evaluasi perubahan. Setelah Anda menerapkan strategi manajemen diri, terus mengumpulkan data melalui pemantauan mandiri dan mengevaluasi apakah perilaku target Anda berubah ke arah yang diinginkan. Kemudian, mengevaluasi kembali strategi manajemen. Jika perilaku target tidak berubah ke arah yang diinginkan setelah menerapkan strategi manajemen diri, maka harus mempertimbangkan dua jenis masalah yang mungkin berkontribusi terhadap keefektifan strategi manajemen diri. Yang pertama, mungkin tidak menerapkan prosedur manajemen diri dengan benar dalam kasus implementasi yang salah. Misalnya, hubungan arus pendek dari kontingensi. Prosedur manajemen mandiri tidak mungkin efektif dalam mengubah perilaku target ke arah yang diinginkan. Jika menemukan bahwa Anda tidak menerapkan prosedur mandiri dengan benar, Anda harus mengambil langkah apapun yang diperlukan untuk menerapkan dengan benar di masa mendatang. Yang kedua, Anda mungkin telah memiliki strategi manajemen diri yang tidak tepat untuk diterapkan sejak awal. Jika Anda menemukan bahwa Anda menerapkan prosedur dengan benar tetapi tidak menghasilkan perubahan perilaku yang diinginkan. Kedua, Anda mungkin telah memiliki strategi manajemen diri yang tidak tepat untuk diterapkan sejak awal. Jika Anda menemukan bahwa Anda menerapkan prosedur dengan benar tetapi tidak menghasilkan perubahan perilaku yang diinginkan, Anda harus mengevaluasi kembali prosedur itu sendiri. Dan yang terakhir, terapkan strategi perawatan. Setelah Anda mencapai tujuan Anda dalam program manajemen diri Anda, sekarang saatnya menerapkan strategi untuk mempertahankan perilaku target pada level yang diinginkan. Dalam situasi yang ideal, Anda dapat berhenti menggunakan strategi manajemen diri dan membiarkan kemungkinan penguatan alami mempertahankan perilaku target atau perilaku alternatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.